Selamat datang di Cerita Maya. Nah, kali ini ada bintang tamu yang spesial banget pastinya. Anak komunikasi angkatan 61. Siapa dia? Ananda Khairul Raditama. Halo semuanya. Halo Hairu. Halo Ibu. Nah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah tidak pernah sebaik hari ini. Wow. Dan lagi sibuk apa nih belakangan ini? Sebenarnya kalau ditanya kesibukan ya, kayaknya ada beberapa kegiatan sih Bu yang masih ku handle sejauh ini ya. Dari mulai ada namanya bela negara, terus juga open recruitment untuk Agri Movie, terus juga kemarin baru selesai ada acara brief teman-teman, ditambah lagi ada communication day baru selesai juga. Banyak ya. Cukup banyak. Apalagi nih? Apalagi ya? Tunggu info terbaru aja ya. Asik. Terus tadi tuh apa? Bela negara. Yes. Apa sih itu? Itu kegiatan yang bisa dibilang kalau teman-teman tahu di masa SMA itu ada LDKS itu. Latihan dasar kepemimpinan siswa, tapi ini versi kuliahnya. Jadi emang kita guide dari acara tersebut tuh untuk bisa membangun kepemimpinan dari mahasiswa-mahasiswa baru angkatan 62 ini. Yang dikhususkan untuk teman-teman ikatan mahasiswa jalur ketua OSIS seperti itu. Oh, ketua OSIS ya? Yes, Oke, Jotos ya. Tos. Nah, Khairi ini kan mahasiswa IPB University angkatan 61 jurusan Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi. Kalau boleh tahu, dulu itu sebelum kuliah di sini tuh sempat sekolah di mana sih? Pertanyaan bagus ini, Bu. Review. Saya berasal dari sekolah SMK swasta di daerah Jakarta Timur. SMK. Betul, Oke. SMK. Sebut nama sekolah boleh, Bu? Boleh. Saya berasal dari SMK PGRI 1 Jakarta yang letaknya di Kebun Pala, teman-teman. Seperti itu. Jurusan multimedia. Oke, jurusan multimedia. Nah, terus kenapa nih akhirnya milih jurusan komunikasi di sini? Oke, sebenarnya kalau dibilang gimana ya, awalnya tuh nggak kepikiran sebenarnya mau masuk komunikasi. Karena lebih berpikir kalau misalnya saya suka di satu bidang, kenapa nggak kita nyari tempat yang bisa mengarahkan kita ke satu bidang tertentu yang benar-benar linearnya to the top gitu loh. Yes, Nggak nyari yang general banget. Tapi setelah saya pikir-pikir, kenapa nggak kita coba belajar lagi dari hal-hal baru untuk bisa kita ngasah skill sehingga kita punya banyak pegangan gitu untuk masa depan. Wih, mantap. Nah, aku kan udah scroll IG kamu nih ya, udah ngintip nih ya. Nah, di bio-nya itu lu ngetek Agrimove dan Imajatos. Emang di Agrimove dan Imajatos itu lu sebagai apa sih, Kak? Oke, sebenarnya kalau di Agri Movie sendiri itu aku cuma sebagai staff produksi yang dimana akan turun ketika lagi ada produksian film aja, Ibu. Tapi tetap kita diharuskan untuk membantu kegiatan dari teman-teman divisi lain. Nah, kalau untuk Imajato sendiri karena hitungannya itu rumah pertama saya di sini, jadi saya bukan siapa-siapa, namun saya adalah bagian dari Imajato sendiri seperti itu. Karena kan jalur itu kan ikatan mahasiswa yang masuk lewat jalur ketua OSIS kan. Jadi kayak itu rumah pertama saya di sini. Lebih seperti itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal suasana nih, kan lagi seneng ya kayaknya. Biasanya kalau lagi ngedit atau nulis ide film itu kamu suka dengerin lagu nggak? Oke. Atau lagi belajar gitu kan, kadang ada yang anak-anak tuh yang suka belajar sambil dengerin lagu, atau bahkan ada yang harus hening kayak gitu. Aku tipe yang harus berisik sebenarnya. Oh gitu, harus berisik. Jadi ketika nugas, pengerjaan tugas segala macam yang sekiranya nggak butuh audio dari tugasnya, itu saya sendiri tuh bakal fokus ya udah setel lagu aja untuk naikin mood. Kalau kita bilangnya warming up. Tapi warming up-nya sampai selesai tugas. Nggak di awal doang. Karena ada orang yang biasanya kan buat naikin mood doang, setelah itu kan stop gitu kan, langsung ngerjain. Ini enggak, kalau saya dari awal sampai selesai tugas pun tetap lagu nggak akan stop gitu. Oke. Berarti sekarang semester 3 ya? Betul, semester 3. Tugas-tugas apa sih yang berat di semester 3 ini? Ya, Hair. dibilang berat mas, semua berat ya Bu ya? Berat semua ya. Tergantung kita menyikapinya lagi gimana. Ya. Yang paling menguras energi. Yang pasti kalau di semester 3 ini ada event organizer. Oh, IO, iya. Saya sebagai ketua pelaksana. Wow, ketua pelaksana IO. Sudah berjalan atau akan berjalan? Sudah berjalan, namun acaranya akan diadakan di bulan November nanti. Oke, November tanggal? Insya Allah tanggal 16. Tanggal 16, acara apa tuh?
Lomba fotografi lebih tepatnya. Lomba fotografi. Betul. Lomba fotografi di mana? Jadi lomba fotografinya itu sebenarnya bukan dari bulan November Ibu, tapi dari Oktober tuh udah kita mulai open submission. Oh, open submission tanggal? Di akhir-akhir Oktober Akhir yang Oktober. mungkin tanggalnya akan to be announced paling ya. Oke, siapa aja tuh yang bisa ikut? Seluruh mahasiswa dan juga orang umum tuh boleh mengikuti. Oh serius, umum Betul. juga bisa? Umum bisa gitu. Jadi Oh. pelajar, mahasiswa ataupun pekerja yang jatuhnya suka di bidang fotografi itu silahkan mengikuti lombanya gitu. Wah boleh tuh. Kalau gimana nih kalau mau ikut kita harus follow dulu kah atau ada apakah gitu? Info lebih lengkapnya mungkin bisa cek di Instagramnya kali Bu ya. Ada Instagramnya apa Ada. sih Instagramnya? Namanya Jivana Citra. Jivana Citra. Betul. Oke. Jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Mungkin terima yang kasih, suka teman-teman. foto kan, yang iseng-iseng gitu boleh dilihat. Dan kapan? Akhir Oktober ya? Akhir Oktober itu mulai open submission. Sehingga nanti di November itu adalah awardingnya. Gitu. Nah gimana sih lu rasanya jadi ketua panitia, jadi kemarin tuh apa sempat jadi narasumber ya? Bukan narasumber sih, pemberi pembicara. materi, pembicara. Bicara. Nah itu tuh gimana sih lu rasanya? Seru apa hektik atau lu ngerasa beban atau lu ngerasa enjoy? Sebenarnya balik lagi ya, kegiatannya itu tentang apa. Namun selagi kita bisa menguasai materi yang ingin kita sampaikan, sepertinya untuk aku sendiri enjoy aja sih. Enjoy aja ya. Jadi kayak ya udah kita let it flow aja. Kalau emang kita mau ngomong ini kita omongin, kalau enggak ya nggak usah diomongin, seperti itu. Diajak audiensi. Kalau pengalaman ada pengalaman lucu gitu atau berkesan waktu acara? Atau ketika jadi pemateri gitu ada hal-hal yang bikin lupa gitu? Jujur kalau pemateri saya jarang dulu ya. Kalau pemateri secara formal yang di depan orang banyak itu secara banyak saya jarang. Tapi kalau dalam kegiatan-kegiatan kayak jadi ketua panitia seperti itu, kalau dibilang kegiatan pengalaman lucu, sebenarnya banyak ya Bu. Apa tuh? Contohnya, sebenarnya ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Tapi lucu menurut ditiru. kita karena apa? Ceritanya saya dari IPB Dramaga. Sama teman-teman saya habis ada rapat di CDA IPB bareng dosen di situ. Itu pulang malam, kebetulan teman saya lagi bawa mobil dan kita numpang di mobilnya. Itu dengan nekat pas pulang saya bilang, mobilnya gue bawa sini, gue yang bawa gitu. Oh yaudah dikasih tuh, tanpa rasa curiga sama sekali teman saya ya. Lu nggak bisa lagi, jangan masalah ya. Hampir gitu Ibu, gini. Hampir ya. Akhirnya saya bawa mobilnya aman sampai IPB kota nih, udah nyampe kota, saya baru pengakuan dosa di situ. Oke teman-teman, terima kasih telah mempercayai saya karena saya baru pertama kali membawa mobil. Serius? Dari Dramaga ke kota. Malam bisa. Saya basically bisa. Mereka nggak ada yang curiga gitu. Gak ada, kayak sebenarnya yang punya mobil curiga di tengah-tengah karena kok ini orang bawanya agak ke pinggir gitu. Space-nya agak mepet gitu, tapi ya alhamdulillah selamat sampai sini lagi gitu. Mereka kaget setengah mati kayak, itu serius sama sih, kayak. kalau gak di dalam situ kayaknya gue bakal panas dingin sih ya. Kalau tahu, kalau nggak tahu kan ya kalau normal tahu aja. Iya. Jadi mungkin berarti adrenalin lu tuh apa ya? Nekat ya orangnya. Nekatin aja selagi kita bisa apa ya, bisa ngehandle-nya mah coba aja dulu bahasanya kalau aku. Coba ngemil dulu ya. biar diambilin cemilan gitu. Ya, minum aja. Ini ngobrolnya ada cemilan gitu ya. Bener tapi gila ya lu ya. Kok berani sih? Kayaknya udah bawaan dari ketos ya. Yang kita harus ngasih inian. Oh iya ya. Lu mangga silakan. Ketos tisunya. Kalau ketos itu mungkin adik-adiknya yang belum berorganisasi gitu dan untuk apa namanya ya, pengen jadi masuk OSIS gitu atau apa gitu. Ada nggak sih tips-tipsnya Kak gitu? Kira-kira apa sih yang bakal kita dapetin kalau kita masuk ke anggota OSIS gitu? Oke. Ini bukan hanya untuk ketua OSIS doang Bu ya, bahkan untuk teman-teman yang mungkin daftar sebagai tim OSISnya aja pun bakal mendapatkan banyak banget benefit. Yang pertama satu yang pasti tambahan relasi. Karena kan yang namanya kita berorganisasi kan nggak cuma dari orang yang kita kenal kan. Pasti ada kumpulan dari teman-teman kita yang mungkin belum pernah ngobrol, akhirnya jadi sering ngobrol. Terus juga ada tambahan ilmu bahasanya dari yang awalnya kita nggak tahu jadi tahu. Terus yang paling penting adalah pemecahan masalah. Itu ketika kita di organisasi, skill pemecahan masalah itu
problem solving itu sangat-sangat kepake, bahkan gak cuma di organisasi. Bahkan sampai di kehidupan sehari-hari pun kita kayak, ini gimana caranya harus selesai nih masalah nih. Tapi kita gak boleh sampai gegabah, gimana caranya nih gitu. Iya sih. Itu walaupun awalnya gak bisa, lama-kelamaan pasti itu bakal kerasa sendiri. Oh, jadi diajarin ya di situ tuh ya? Antara diajarin atau belajar sendiri kadang. Belajar sendiri. Karena emang tekanan biasanya kan suka ada tekanan tuh. Iya benar-benar kan sering banget ya kita itu bekerja di bawah tekanan gitu. Apakah sanggup bekerja di bawah tekanan? Itu lama-lama yang akan ngebentuk diri kita juga. Selagi kita ngerjainnya secara ikhlas, ngerjainnya emang bukan karena paksaan. Kalau emang udah seperti itu, perlahan-lahan pasti bakal nemuin jalannya sendiri gitu. Tapi hari ini kan keren banget sih menurut gue gitu ya. Lu bisa segala hal gitu. Lu ikut banyak organisasi juga. Siapa sih orang yang paling orang di balik kesuksesannya Khairu ini gitu. Kan pasti ada ya. Nggak akan mungkin lu bisa sehebat ini kalau nggak ada yang mendukung lu. Siapa tuh? Ya, yang pastinya orang yang paling benar-benar mendukung tuh ya pasti kedua orang tua ibu. Ya, pasti. Karena dari dulu bersyukur juga punya orang tua yang benar-benar bisa ngarahin tanpa adanya intervensi gitu. Jadi kayak apapun yang kita lakukan selagi itu positif, itu pasti selalu didukung sama orang tua. Terlebih lagi ketika kita butuh apa-apa yang berhubungan dengan masa depan, kayak kasarnya kita mau jadi apa segala macam, itu mereka pasti bakal ngasih arahan yang bukannya mereka melarang, namun lebih kayak yakin mau milih ini, ntar gini loh bang gitu. Oh ya, jadi kita bisa mikir lagi nih. Iya. Jadi kasih konsekuensinya apa gitu ya. Karena fun fact-nya juga sebenarnya saya tuh cita-citanya bukan jadi orang di dunia kreatif kayak gini. Saya pengen jadi pilot. Serius. Sampai SMA tuh saya masih pengen jadi pilot. Bisa berubah di saat lu besar ini. Kan biasanya berubah itu saat kecil ya. Lu udah jadi apa terus udah gede udah gitu. Tapi sekarang sebenarnya kalau misalnya ditawarin sekolah pilot saya masih mau. Masih mau. Karena emang cita-cita yang benar-benar pengen saya dalam itu ya pilot sebenarnya. Tapi karena ada satu lain hal, tiba-tiba saya masuk SMK multimedia gitu kan kayak. Kenapa lu bisa masuk situ? Ya buat teman saya Wisnu. Oh gitu, buat temennya Wisnu, oke. Sebut nama gak apa-apa, lucu soalnya. Saya udah ngambil formulir ibu waktu itu. SMK penerbangan, yang arahnya tuh lebih ke teknik pesawat. Udah ngambil formulir, tinggal daftar ulang bahasanya. Tiba-tiba teman saya tuh datang ke rumah saya, bro, SMK ini yuk, main kamera-kamera. Dengan cepatnya saya bilang gas gitu. Jadi, oh my god. Langsung gitu. Tanpa mikir ya gitu. Tanpa banyak berpikir, kayaknya seru deh. Karena lagi COVID kan ibu kan. Iya. Dan dimana COVID tuh jujur masa-masa paling hilang arahnya tuh banyak kalau soal pendidikan gini. Jadi kayak teman ada arah, kita ikutin arahnya dia. Padahal belum tentu kita mau awalnya. Tapi ya alhamdulillah karena tawaran itu, aku bisa sampai di titik ini sampai saat ini. Wow, tapi lu gak nyesel kan udah menggaskan si Kak Wisnu itu? Ya kalau dibilang nyesel enggak ada yang patut disesali lah di dunia ini. Kayak kita masih punya waktu gitu loh kalau misalnya pengen ngerubah nasib, tapi nggak harus sesuai dengan apa yang kita mau di awal gitu kan. Terkadang emang jalan kita bukan di situ. Yang akhirnya ya bisa aja kita sukses di jalan yang lain dan kita bisa lama-lama suka sama hal tersebut gitu loh. Nggak harus kayak saya pengen jadi ini, harus banget jadi ini, nggak boleh yang lain gitu. Yang penting ikhlas, jalanin aja. Ya udah bisa lebih normal lah ke depannya gitu. Enak ya. Tapi lu kan dapat dukungan banget nih dari orang tua. Bukan hanya dukungan tapi enggak tanpa intervensi ya. Kan ada orang tuh lu harus jadi dokter, lu harus jadi ini, harus jadi ini. Nah, kalau misalnya kan lu ngekos ya? Suka dikontrol enggak sih sama orang tua atau ditanya-tanya gitu? Lu lagi di mana kan sedangkan lu kadang suka pulang malam ya? Iya. Khawatirnya, protektifnya gitu orang tua. Makin kesini ya Bu ya, saya tuh ngerasa buat apa sih kita nutup-nutupin hal apapun dari orang tua gitu loh. Kayak kita udah gede bahasanya. Orang tua juga pasti punya pemikiran kayak lu cowok, lu udah gede, lu tahu jalan hidup lu kayak gimana. Jadi jatuhnya kalau lu merasa itu nggak baik ya harusnya lu bisa menghindar. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ada controlling yang berlebihan dari orang tua, jujur saya nggak pernah merasa dikontrol berlebihan. Bahkan ya udah kayak dikasih jalan aja, kamu ngekos ya udah jaga diri. Oke, jadi pesan apa nih pesan orang tua Khairu untuk Khairu sendiri?
Satu, jaga diri, jaga diri, jaga sholat. jaga sholat. Jaga sholat. Ya itu sih dua yang Dua utama. itu aja Dua ya. yang utama. Karena saya Luar jujur orangnya biasa. terbuka sih sama orang tua. Mhm. Hal apapun saya ceritain. Mhm. Kalau lagi pulang terutama kan. Mhm. Mau yang negatif, positif itu sebenarnya semua saya ceritain. Jadi yang ngaruh ke diri saya pokoknya nggak ada yang orang tua saya nggak tahu gitu. Jadi ada kan kadang ada ya anak itu nggak mau cerita sama orang tuanya. Nah mungkin itu karena dia dihakimi atau di apa gitu kan, Betul. langsung judge lu jangan gini gitu ngapainnya. Kalau ini tuh orang tua tuh gimana sih? Orang tua emang dari dulu tuh bukan tipe yang Jadi, banyak mhm. ngomel, bukan tipe banyak ini. Tapi sekali ngomong ya marah gede banget gitu. Iya. Sekalinya marah gede. Tapi kalau misalnya marah tipis-tipis tuh nggak pernah sih. Malah cenderung kayak kalau emang nggak gimana-gimana ya udah diem aja. Kayak lebih membebaskan anaknya untuk explore dunia. Asal tetap ada pondasi utamanya gitu loh. Ya tadi kan bahasanya kan jangan lupa sholat kan pondasi utama kan segala macam. Keren sih. Yang intinya gitu aja deh. Kayak bahasanya tuh orang tua tetap ada di samping kita, tapi nggak secara penuh merangkul kita. Iya. Tapi tetap kita tuh merasa dirangkul, walaupun nggak dirangkul. Nah, itulah berat banget ya. lah. PR nih buat gue nih karena gue punya anak cowok juga ya. Makan dulu sokot diambil lu mau yang rasa apa nih? Mangga. Apa ya ini ya? Biar agak panjang ya. PR banget sih buat gue karena gue punya anak cowok juga kan. Gitu gue pengennya ya kayak gitu. Tapi gimana sih cara lu buat apa ya? Lingkungan itu kan nggak semuanya baik ya. Iya. Nah gimana caranya lu biar nggak terjerumus ke lingkungan yang kurang baik itu? Sambil makan. Makan dulu ambil nanti jawabnya nanti ya. Kita ngambil dulu nih kayaknya menarik ini soalnya warna-warni ya. Iya sok atuh. Rasa apa aja dulu? Banyak sih. Green tea ini apa ya? Matcha. Ini coklat iya matcha. Ini bisop, ini strawberry. Gitu. Ini keju. Gimana jadi gimana? Kalau saya sendiri ya menyikapinya Ibu ya. Semakin dewasa terutama laki-laki yang lagi perantauan itu pasti banyak banget hal-hal negatif yang bahasanya nyerang. Tapi kalau dari awal kita udah merasakan apa yang negatif dari hal tersebut, rasanya kayak untuk mengarah ke situ tuh kayak hampir gak ada deh. Kayak contohnya apa ya? Sebenarnya yang disebutin tapi takutnya agak eksplisit gitu. Hal simpel apa ya? Udah ya apa ya? Contoh lingkungan saya waktu di Bogor itu banyak yang bahasanya peminum lah. Ya. Kita nggak usah ditutup lah. Itu banyak banget seperti itu. Saya pun juga sering kumpul sama mereka saat mereka lagi melakukan aktivitas tersebut. Tapi ketika saya tahu efek buat mereka setelah mereka melakukan itu gimana, saya lebih senang nontonin mereka begitu daripada saya juga begitu gitu loh. Oke, nah iya, nah, itu caranya membentengi diri. Makan dulu. Makan dulu. Mangga. Orang mabuk itu lebih seru dibanding kita sendiri tau gak sih? Saya ngerasain. Tuh. Gitu. Gitu ya. Dan orang mabuk tuh gitu kadang mending kalau misalkan lebih seru lagi kalau mabuknya curhat. Wah udah. Ada lagi. Itu apa nangis. Dengerin aja udah dengerin. Kita mah dengerin aja udah. Gitu. Enggak usah ditanggepin, udah dengerin aja. Gitu. Soalnya kalau misalnya ditanggepin pasti nanti emosinya ke bawah. Bawa panjang pasti. Lebih seneng dengerin yang mabuk tapi curhat dibanding yang mabuk tapi pengen belut. Pengen ribut mah. Rese. Nah, itu udah susah tuh gitunya. Untungnya walaupun teman-teman banyak begitu, tapi mereka bukan tipikal yang apa ya frontal gitulah. Iya. Mereka buat ngilangin stres bilangnya, tapi ya ngapain gitu. Mereka aja udah gitu. Bener. Kita main-main aja, tapi nggak pernah nyentuh. Masih gitu aja. Keren sih. Nah kalau misalkan orang tua lu tuh dulu tuh bisa bikin lu nyaman buat cerita itu gimana sih? Kalau yang selama ini ku alami ya, sebenarnya agak pilu juga sih bahasanya. Karena dulu tuh sempat jadi objek untuk dibully. Dulu tuh waktu SD tuh, terutama satu kelas 1 sampai kelas 5 SD lah. Itu tuh wadah-wadahnya seorang Khairul tuh suka dibully.
Wow. Dari sampai bully itu bukan cuman verbal ya, Mhm. sampai fisik juga kena bulian tuh. Bahkan dikeroyok 2 angkatan pernah waktu serius? SD, dibully 3 angkatan gara-gara ngikut-ngikut bocah-bocahan aja. Hmm. Sampai pernah saya hampir lompat juga itu, kayak bahasa dari lantai 4 tuh. Hah? Udah stres aja gitu ya waktu SD. Ya ampun. Dari situlah orang tua kayak kalau emang kayak gitu jangan lupa cerita bahasanya. Kayak kalau ada apa-apa jangan lupa diceritain karena mama papa tuh ada bukan buat ngasih kamu makan doang, tapi buat jadi teman kamu ketika kamu lagi di posisi yang paling jatuh gitu loh istilahnya. Bener-bener banget. Mulai dari situ ya emang nggak langsung sih dari yang awalnya jarang cerita lama-lama cerita tuh, tapi lama kelamaan terutama baru kerasa sih pas ngerantau ini ya terutama ya. Pas ngerantau ini walaupun gak jauh ya bahasanya ya. Iya. Cuma Jakarta ke Bogor tapi rasanya tuh ada aja perbedaan gitu. Dimana kita ngekos walaupun terkadang juga kita lebih nyaman kalau kita jauh dari keluarga. Tapi ada kalanya juga ketika kita emang lagi di titik paling rendah, itu kita butuh sosok mereka gitu loh untuk apa ya istilahnya ya, untuk jadi penengah antara emosi dan raga gitu. Kayak gitu sih istilahnya buat bersandar aja lah kayak. Bersandar, betul. Keren banget ya. BTW kalau gue dulu tuh jadi mahasiswa tuh kupu-kupu banget. Kuliah pulang. Yes, karena gue kuliah pulang dan sekalinya gue pulang jam 3 misalnya gitu, kerjaan tugas itu selalu dijemput. Oh, Gitu. Mungkin karena cewek kali ya. bisa jadi. Nginep juga nggak boleh, apa nggak boleh gitu. Jadi memang terbatas gitu. Kalau saya kura-kura. Kuliah rapat. Tapi gue masih ikut The Voice apa gitu. Cuman memang nggak beres karena nggak kuat sih. Oh. Karena nggak kuat, nah latihannya malam gitu kan, udah malam gitu. Aduh, udah inilah. Pertama kayak vokasi kalau latihan malam gak sih rata-rata kan iya, kelas selesai semua soalnya. Dulu tuh soalnya sampai jam 9 hai di sini. Oh. Sampai jam 9 malam, bayangin. Bahkan sampai hari Sabtu juga ya? Iya, sampai hari Sabtu dan sampai jam 9 malam. Wow. Lagi Terus hai. sekarang udah di ini ya? Apa? Udah berkurang berarti ya? Nah terus nih, di balik dari banyaknya kesibukan Hairu nih, gimana sih cara memanajemen waktunya? Sebenarnya untuk jawaban pastinya, saya belum dapat banget Ibu. Karena belum. jujur, alhamdulillah kuliah nggak terlalu terganggu. Walaupun pasti ada aja beberapa kelas yang ujung-ujungnya jadi nggak kita masukin gara-gara entah kita ngedrop, kecapean, bahkan kemarin sempat kecelakaan juga. Itu Iya. cerita lucu sih emang. Gimana sih lu bisa kecelakaan begitu? Bingung dah aku. Microslip dulu itu. Pentingnya tidur itu di situ ya. Serius lu microslip? Microslip. Oh. Merem, tiba-tiba pas buka mata jurang. Ya, udah tuh. Wow. Jurang. Oh my god. Buka mata jurang ya, udah ya. Tinggal Gimana? puncak. Di puncak. Gila lu serius. Deket Yang Nako. pas ini apa pas acara kemarin itu, Iya, Komday itu. Komday itu. Itu lucu sih sebenarnya kalau diingat-ingat ya. Iya. Maaf juga buat Pak Fahmi ya kalau teman-teman gak ngabarin gitu. Tapi enggak Kasian, Pak. apa-apa. Paling bagian ini sih. Kayak bagian apa sih? Ya bagian tulang sini, pundak sini. Itu rada-rada sakit karena nekan banget kan. Terus bagian pinggang karena ada HT kemarin ditaruh di sini terus kena kan kebanting tuh. Jadi lumayan merah di sini bengkak. Kaki-kaki ya robek-robek dikit lah. Ya udah sembuh. Langsung diterusin lagi ke acara lagi. Motornya mati. Nggak bisa Oh jadi lu di-starter. belum sampai ke acara itu? Udah pulang kan? Udah pulang. Itu mah udah pulang. Acara udah pulang. Tapi itu jadi pas mau lanjut lagi ke kota kan udahlah masih sanggup lah kalau misalnya kayak gini doang. Pas di starter gak bisa. Gila sih lu, motor aja udah nggak sanggup loh. Akhirnya siapa yang ada Teman dari panitia juga. Dia tuh punya temen yang rumahnya di puncak. Jadi motor dibawa ke rumah temennya. Tinggal. Bukan motor saya juga. Motor temen juga. Gila. Gitu. Jadi ya serba plot twist lah di kemarin tuh. Ya sudahlah gitu. Terus lanjut lagi ya balik manajemen waktu. Kuliah alhamdulillah masih aman. Organisasi mungkin di semester 2 ketiga ini ada beberapa organisasi yang harus saya korbankan untuk tidak lanjut karena emang terpakus terlalu sibuk banget dengan volume yang sama gitu ya. Jadi bisa dibilang tetap harus ada yang dikorbankan ketika kita ingin melangkah lebih maju ke depan gitu. Yes, mantap. Rasanya ya, Iya, dalam iya. gitu. Dalam banget. Terus.
Udah sih paling kayak gitu ya Bu ya. Kita yang penting Prioritas ya. Jadi lu skala prioritas, skala prioritas. prioritas ya. kalau 7 habits atur batu besar kalian. Asik. Apa yang utama diselipin sama apa yang secondary ataupun tersiernya. Yes, gitu. yes. Jadi jangan sampai yang harusnya itu cuman hal sepele dijadiin hal utama gitu. Iya. Ya, makanya kayak pelajari 7 habits pasti bagus. 7 habits ya. Oke. Itu buku. 7 habits tuh kemarin pas MPKMB. Ada pelatihan gitu. Berarti benar-benar berdampak ya pelatihan kan ya, pelatihan 7 habits itu Pelatihan ya. itu Untuk sebenarnya sangat semua berdampak. mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru itu berdampak banget kalau kita bisa menyikapinya juga. Karena banyak teman-teman juga yang kayak baru juga kelar kemarin nih. Kemarin kita baru kelar nih. Pas ditanya, masih ingat nggak? Enggak. Jadi gimana orangnya ya Gimana orangnya gitu. lagi. Iya. Kalau seorang Hairi itu punya moto hidup nggak sih? Kalau moto hidup saya sebenarnya apa ya? Kalau dari dulu tuh sebenarnya selalu let it flow ya Bu ya. Kayak kalau ditanya moto lu apa? Let it flow aja. Di bawah jalan dulu aja. Ntar di jalan itu yang kita temuin baru tuh kita koreksi satu-satu. Seperti itu. Jadi nggak terlalu khawatir lah ya. Betul. Jalanin aja dulu. Gitu. Dibilang gak terlalu khawatir, ada khawatir juga sebenarnya. Tapi kayak ya udah kalau kita udah terlanjur masuk, kita jalanin dulu aja sampai mana ke batas kita gitu. Terus hal apa nih yang sampai saat ini ya Hairi itu syukuri gitu, di hidup Hairi? Masih bisa bangun di besok pagi gitu. Bangun Itu aja besok sih pagi. intinya. Jadi kayak kalau kita masih bisa diberi kehidupan di esok hari atau sekarang kita nih baru pagi-pagi kita buka mata gitu kan. Itu tuh sebenarnya udah hal yang harus disyukuri dan kadang-kadang kita lupa gitu loh kalau itu sebenarnya adalah hal yang bukan hal sepele kayak gitu tuh, walaupun kita cuma sekedar buka mata tapi kalau yang di atas gak ngasih restu buat kita buka mata lagi kan kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Betul banget. Kayak hal terkecil seperti itu aja tuh yang kita anggap kecil ya, ternyata punya dampak besar buat hidup kita ke depannya. Iya benar. Ada rutinitas yang selalu Hairul lakukan nggak sih setiap hari? Nah, sebenarnya semenjak kuliah udah hancur itu semua rutinitas tuh. Oh gitu, semenjak Jujur. kuliah hancur semua. Dulu saya aktif nge-gym, olahraga kardio segala macam. Sampai kuliah, bye-bye semuanya. Bapak Jamnya, ini. itu kan jadi terus juga nugas segala macam yang membuat kayak aduh Udah capek udah duluan capek nggak sih? duluan kalau mau dipaksain. Bener. Walaupun teman-teman masih ada yang kuat gitu ya buat nge-gym segala macam. Tapi ya balik lagi kita tipe orangnya beda. Anda dengan saya berbeda nih gitu. Aduh kenal lagi. Gitu. Jadi Iya. itu sih rutinitas yang sebenarnya dulu sampai jangan sampai lewat tapi sekarang ya udahlah selamat tinggal. Gitu. Tapi ada hobi. Seorang Hairi itu punya hobi nggak sih? Yang dari rutinitas lu yang padat itu tapi tetap lu lakuin. Jadi kalau ditanya hobi sebenarnya kalau yang sampai kayak sibuk apapun saya tetap melakukan tuh kayaknya udah nggak ada ibu. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada yang benar-benar saya lakuin karena saya punya mentor satu. Dia tuh sebut nama aja Om Sumarlin. Om Sumarlin? Dia tuh suka banget ngasih arahan dan juga motivasi buat saya dan juga teman-teman saya di KMN. Dia tuh salah satu vendor kita yang udah kita anggap sebagai mentor, guru, dosen segala macam lah. Padahal dia tuh awalnya cuma vendor tapi karena kita deket sama dia segala macam, semua moto hidup, arahnya segala macam itu dikasih tahu sama dia. Tuh. Wejangan lah ya, dikasih wejangan ya. Iya. Di tempat dia tuh bisa dari sore sampai subuh. Padahal besoknya kelas, tapi kita anggap itu kuliah. Kuliah gratis, tapi yang bermanfaat banget. Bonus lagi banyak dikasih makanan sama omnya. Omil terus kan. Nah, itu tuh punya prinsip gini. Kalau sekarang gak usah terlalu mikirin hobi. Gak usah terlalu mikirin hal-hal yang istilahnya bisa ngehambat kesuksesan lu. Lu bangun karir lu sampai nanti lu udah sukses, baru yang namanya hobi itu bakal datang kepada lu. Balik lagi gitu. Jadi ya kita punya hobi nih, gak apa-apa kita punya hobi, tapi jangan sampai hobi itu mengganggu arah kita bisa sukses. Sebenarnya dulu saya hobi aeromodeling, pesawat remote, helikopter, drone segala macem. Nah semenjak mulai sadar dengan itu terlalu mahal buat kita minta ke orang tua segala macam, saya mulai meninggalin itu pelan-pelan tuh, mulai tinggalin. Ya saya fokus dulu nih ngejar karir. Kalau emang nanti di masa depan saya punya uang yang cukup, waktu yang cukup, ya saya mau beli tinggal nunjuk.
Iya sih Mau benar. main tinggal ngomong, saya mau main dulu ya. Gampang gitu. Kayak itu sangat-sangat aku pakai banget lah ujangan itu. Ya kalau kita emang punya hobi, udah sabar dulu aja kalau hobinya sekiranya mengganggu kesuksesan kita. Tapi kalau misalnya disuruh ditanya nih, yang lain yang gak berat banget tapi masih suka dilakuin apa? Main badminton. Oke. Itu masih oke lah, bisa dibilang kayak oke sekali main mungkin nggak terlalu murah tapi kalau dikali berapa orang kan masih oke lah maksudnya Iya, gitu. iya. Terus juga main kan nggak mungkin 3-4 jam lebih. Iya. 2 jam udah 2 jam juga udah napas capek sudah ya. ini bore up ini. Iya benar. Aduh. Kayak dari itu sih sebenarnya jadi kayak ya dibawa jalan dulu aja. Yang penting udah tahu mau jadi apa, udah tahu mau kemana gitu. Nah kemarin itu kan festival budaya komunikasi ya. Lu itu ketuanya kan ya. Betul. Nah itu tuh gimana sih? Apanya? Gimana sih? Berapanya nih? Gimana prosesnya? Gimana apa pengalaman yang bisa diambil gitu? Dan gimana hektiknya gitu? Mungkin bisa di-spill di sini. Boleh banget. Boleh. Jadi sedikit cerita sebelum kita mulai ya. Aku mau ngucapin dulu terima kasih banyak buat seluruh teman-teman yang udah mendukung kegiatan Festival Budaya ini. Terkhususnya panitia-panitia inti, para SC dan juga Pak Ricci khususnya yang udah ngebantuin banget di program kemarin Festival Budaya ini. Sehingga bisa menjadi acara yang banyak orang tahu, bahkan kalau kita lihat engagementnya dari tahun ke tahun itu naiknya luar biasa sekali. Memang luar biasa banget sih. Itu kayak acara tahunan yang ditunggu-tunggu. Betul, di komunikasi terutama ya. Terutama juga tahun ini kalau dilihat dari acaranya, itu kemarin crowded-nya bener-bener crowded Ibu. Iya. Tuh, dari banding tahun sebelumnya, jujur peningkatannya lumayan besar ini, lumayan signifikan sekali. Maka dari itu kita merasa ini bukan acara main-main ini biasanya. Iya. Diawali kita dengan yang kita belum kenal satu sama lain, baru ketemu di saat itu doang. Tiba-tiba kita harus kerja satu tempat yang dimana saya ketuanya nih. Kok lu bisa jadi ketua itu dipilih apa lu ngajuin diri? Nah, ini ceritanya lucu nih buat Mas Bintang ya. Mas Bintang. Buat Mas Bintang ya. Halo Mas Bintang. Halo Mas Bintang gitu. Jadi awalnya gini Bu, kita ada pemilihan di kelas. Yang mau jadi panitia inti siapa? Teman-teman saya nunjuk saya. Ya udah, Kai, masuk ya. Oke, saya masuk. Itu hari Rabu dan hari Sabtunya tuh ada Zoom meeting bareng semua panitia inti yang dari kelas-kelas tersebut. Totalnya tuh ada sekitar 22 orang. 22 orang itu bareng sama dosen, bareng sama asdos itu ada Zoom yang membahas pemilihan ketua. Dan pemilihan ketua itu awalnya tuh nggak ada yang ngajuin diri. Tiba-tiba Mas Bintang nih, kenapa saya highlight banget Mas Bintang? Itu tiba-tiba menunjuk 4 orang. Yang pertama ada Noval selaku King 61. Terus juga ada Atar, teman saya juga. Saya dan Nada. Nah, ini kita berempat nih istilahnya jadi calon, masuk bursa. Siapa yang bakal jadi ketua? Asik. Nah, setelah polling, nama saya paling banyak yang dipilih. Dengan saya juga tidak tahu sebenarnya kok bisa seperti itu. Ya berarti teman-teman itu percaya sama Hairul. Alhamdulillah. Bahkan ya kayak Astos juga milih saya gitu. Jadi kayak oke, kita harus bisa menjalankan ini dengan baik, jangan sampai mengecewakan. Jalanlah kita berjalan. Pengalaman terbaik sebenarnya dimana kita bisa kenal orang baru, bisa belajar hal baru. Terutama di sini tuh yang paling ngena ke saya tuh adalah soal perpajakan sih jatuhnya. Perpajakan. Kok bisa? Tax. Jadi kayak kita tuh belum tahu awalnya kayak kalau pembelian ini kena berapa persen, terus juga ini berapa persen segala macam. Jadi ketika masuk sini kita banyak dikasih ilmu tuh sama Om Sumarin juga tadi tuh yang saya sebut di awal tuh. Kalau ada NPWP begini, kalau nggak ada segini, kalau ada PKP segini, kalau nggak ada PKP begini. Jadi lu hafal ya? Ya harus dihafal. Iya. Karena ketika keuangan kan, minjem kalau misalnya sewa tempat kena berapa persen, kalau misalnya pembelian kena berapa persen, penyewaan berapa persen, itu kayak dirinciin satu-satu itu kayak bener-bener ternyata buat ngeluarin duit aja bukan cuma ngeluarin duitnya repot ya. Iya. Administrasinya juga bener repot ya. paling bete banget, paling ribet banget kalau ngurusin LPJ ya. Memang itu udah. Gitu. Pajakan. Makanya teman-teman juga
banyak dapat ilmu baru. Ya. Terus juga buat konseptor acara dari Ahsan sendiri emang ngebawa Festival Budaya ke-16 ini tuh beda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana adanya drama yang hybrid dari online tiba-tiba jadi muncul orangnya di panggung. Ya, keren banget sih itu kemarin aku lihat tuh. Itu salut banget. Juga buat Atta dan tim yang udah bikin after movie Festival Budaya itu jadi segong itu. Terus juga buat teman saya sendiri Dikta yang udah bantu bikin jingle Facebook ke-16 ini. Ya saya dulu dari FEM soalnya dia. Oke, dari Gacor ya, FEM. bantu Halo. banget. Gitu intinya kurang lebih. Keren banget ya, tadi pasti banyak kepala nih, banyak anggota-anggota. Itu gimana cara Khairul biar mereka itu semua berapa ya namanya ya? Satu visi. Yes, kompak gitu, satu misi gitu. Sebenarnya kalau soal seperti itu ya, itu dibawa dari awal. Saya bukan tipe orang yang kalau punya jabatan atau mimpin tuh otoriter. Gue mau kayak gini, gue mau kayak gini. Karena pemikiran saya sendiri adalah, walaupun saya ketua, belum tentu saya paham semuanya. Bisa aja di awal saya nggak paham soal acara ini sebenarnya ke arah mana. Tapi gara-gara teman saya yang saya amanahkan buat jadi kadif acaranya lebih paham, saya belajar ke dia. Terus kita tinggal ngasih arahan kayak, Kai menurut lu gimana gini. Oh bagus sih kalau gini. Tapi kalau dikonsepin tambahin gini gimana? Nah gitu. Itu yang membuat selama acara tuh jarang banget yang namanya terjadi gesekan tentang konsep, tentang manajemen resiko segala macam tuh jarang. Karena saya mengikuti mereka, yang saya bantu cross check aja. Tuh, pengarahan segala macam gitu. Jadi mereka pun merasa, oh kita didukung kok gitu. Nggak dipatahin semangat secara langsung kayak, lu nggak bagus bikin gini, nggak bisa. Walaupun ya kadang-kadang ada aja kayak ketika kita udah ngonsepin hal seperti ini bersama-sama, tiba-tiba ada dirubah sama salah satu orang atau divisi tanpa konfirmasi, pas dipaparin kok beda. Itu saya marah-marah. Kayak lu kalau misalnya mau kayak gini ya dia omongin dulu di awal, jangan tiba-tiba berubah tanpa ada konfirmasi. Udah, tapi ya ujung-ujungnya kita maafan lagi, baikan lagi, kerja lagi. Ya, jadi udah sering jadi ketua. Nah itu belajar nggak sih leadership gitu, kepemimpinan itu belajar di mana? Otodidak juga? Sebenarnya belajar di mana sih? Belajar di OSIS. Oke. Tapi bukan belajar dari orang. Berarti benar-benar ini ya OSIS tuh ya. Benar-benar ngebantu banget yang namanya kemajuan diri saya lah sebetulnya seperti itu. Bukan kita belajar di OSIS. Silakan. Ya, bukan belajar di OSIS? Bukan belajar di OSIS, sama belajar dari OSIS. Oh, dari OSIS. Jadi kita nggak dapat ilmu yang benar-benar secara langsung disampaikan. Namun kita dari OSIS itu kita bisa belajar bahwa kalau bisa seperti ini itu harus seperti apa. Kita jatuhnya apa ya, insting manusia tuh bakal berputar kan di situ kan. Kayak kalau misalnya ada seperti ini tuh manajemennya harus seperti apa. Ini lama-lama juga kita bakal tahu. Kayak gitu sih. Belajar dari pengalaman. Pengalaman orang lain. Pengalaman itu ya, memang kita itu bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain ya. Nah, ada nggak sih pengalaman Khairul yang mungkin bisa dijadikan pelajaran juga nih buat para penonton semuanya? Oke, pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran buat para pemirsa di rumah. Yes. Pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran yaitu adalah jangan sampai orang itu bisa memainkan kita sesukanya. Dalam arti kata seperti ini. Saya pernah punya kasus di mana omongan yang keluar di awal dengan omongan yang keluar di akhir itu berbeda. Dan itu konteksnya adalah posisi. Di mana kita diposisikan di suatu tempat. Namun karena ada perbedaan mungkin permainan kata yang saya nggak ada dokumentasinya di awal, itu membuat saya ya istilahnya dibuang lah gitu. Jadi usahakan kalau emang ada perjanjian atau segala macam itu, walaupun dia teman kita, cobalah diyakinkan lagi apakah benar-benar omongannya tuh bisa sama yang keluar di awal dan di akhir seperti itu. Yang jujur hal seperti itu tuh mungkin terlihat sepele, tapi ketika kita udah merasakan tuh kayak wah bahasanya nih kebun binatang keluar semua itu. Gitu bahasanya. Ya ampun. Jadi ya hati-hati aja, kadang-kadang musuh juga ada di balik selimut. Iya, kadang yang baik di depan kita juga kita nggak tahu di belakangnya gimana ya. Betul sekali. Ya sekarang tuh kita itu lebih baik berpositif thinking, tapi udah jalan aja sih gitu ya. Nggak usah neko-neko, nggak usah macam-macam gitu kan. Apalagi?
Tiba-tiba putus gue ya. Jangan lupa. Iya gitu kan ya. Jadi memang tuh sekarang udah nggak usah ngurusin hidup orang lain deh gitu ya. Betul. Lebih baik jalan yang benar, yang penting gue benar gitu. Gue nggak nyakitin orang lain gitu. Ya udah jalan. Kalau terkadang sakiti terus. Iya. Jangan dong. Oke, terakhir nih pesen atau harapan Hairu buat teman-teman komunikasi. Jadi mungkin biar nggak takut ya kalau untuk ikut-ikutan organisasi atau untuk sibuk lebih dari hanya praktikum dan kuliah kayak gitu. Dan nilai masih harus tetap bagus dong. Betul, Bagus nggak? betul banget itu. Alhamdulillah naik terus gitu istilahnya. Pesannya, pesannya mungkin teman-teman gak usah takut sendirian karena kita tuh sebagai manusia, terutama kita lagi di bahasanya lagi di satu tempat yang sama nih. Jangan takut sendirian teman-teman. Kita tuh ada untuk saling melengkapi. Yeah. Jadinya kalau ada apa-apa jangan dipendam sendirian. Pasti teman-teman punya teman yang bisa ngebantu. Terus juga harapannya ya pastinya yang pertama kita bisa lulus tepat waktu bareng-bareng. Amin. Kita bisa dapat IPK yang bahasanya sesuai dengan harapan, tidak mengecewakan. Buat teman-teman yang lagi ngejar beasiswa, kita sama-sama lagi ngejar, jadi semoga kita bisa dapat beasiswa bareng-bareng. Amin. Banyak loh, banyak beasiswa serius kalau misalnya aktif mencari. Aktif mencari dan aktif daftar. Daftar. Kalau dicari doang nggak didaftarin buat apa? Betul juga Iya. sih, betul. Ya sih paling itu aja sih saran pesan dan harapan buat teman-teman komunikasi. Oke, Hairu terima kasih banyak loh udah mau berbagi cerita di Cerita Maya, di podcast Sama-sama, Cerita Ibu. Maya. Semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat banget ya ini buat teman-temannya, pengalaman-pengalaman yang luar biasa gitu kan. Luar biasa banget juga udah dapat waktunya Hairu untuk podcast gitu. Ditungguin banget gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Hairu. Terima kasih juga Ibu. Dadah teman-teman. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.